Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pendengar setia Radio Dai, Radio Telaga Dakwah, pemirsa Insan TV, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya, taufiknya untuk kita semua, sehingga masing-masing kita bisa mengarungi kehidupan ini sesuai dengan petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengarungi kehidupan ini dalam rangka untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan hakiki adalah ketika masing-masing kita bisa hidup di dunia ini untuk benar-benar beribadah, berbakti, mengabdi, mencari keridhaan Allah. Dengan begitu niscaya insyaallah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan puncaknya adalah ketika kita bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan sabar. Yang ini adalah pembahasan terakhir, bagian ketiga. Pada bagian pertama kita sudah menjelaskan apa definisi dari kesabaran, kemudian jenis-jenis kesabaran. Pada bagian kedua kita menjelaskan tentang kenapa kita harus bersabar, kemudian buah manfaat apakah yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa bersabar. Maka pada bagian ketiga ini kita akan menjelaskan tentang cakupan kesabaran yang harus kita lakukan. Dalam hal apa saja kita harus bersabar. Dan kemudian nanti akan diakhiri dengan bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang penyabar. Dalam hal apa sajakah kita harus bersabar? Maka ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat besar. Kesabaran ini bisa kita gunakan dalam semua hal. Yang paling pertama adalah hendaknya kita bisa bersabar dalam melaksanakan proses peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang masing-masing kita ini kan pada hakikatnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah menciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Bukan berarti kemudian kita diciptakan oleh Allah hanya untuk sholat saja, puasa saja, tidak. Karena makna ibadah ini sangatlah luas, cakupannya sangat luas. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali ad-dhairah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang menunjukkan semua hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik perkataan atau perbuatan, yang nampak atau yang ada dalam hati. Selama itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini masuk dalam kategori definisi ibadah. Sehingga cakupan ibadah itu sangatlah luas. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan
semua hal yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka proses peribadatan. Belajar sungguh-sungguh, karena Allah memerintahkan kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Bagi yang sekarang ini memiliki predikat sebagai seorang suami, maka bekerja dengan keras sungguh-sungguh mencari rizki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang disuruh untuk bekerja keras, mencari rizki, memberikan nafkah untuk keluarga. Begitu seterusnya, sholatnya bagus karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk membaguskan sholat, dan seterusnya. Sehingga karena proses ibadah ini bentuknya banyak dan berlaku di sebagian besar waktu yang kita miliki, maka semua bentuk peribadatan ini membutuhkan yang namanya kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi, dan demi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan yang menguasai antara langit dan bumi. Fa'budhu, maka hendaknya engkau beribadah hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah dalam melaksanakan proses ibadah kepadanya. Kita disuruh bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya melaksanakan sholat. Kalau sholat itu hanya dilaksanakan 5 kali saja, setelah itu kita tidak berkewajiban lagi melaksanakan sholat, maka yang seperti itu akan mudah. Karena bentuk-bentuk paketan itu biasanya mudah didapatkan dan mudah untuk dilaksanakan. Tetapi kan menjadi sulit ketika sholat itu harus dilaksanakan 5 kali di setiap hari sepanjang hidup kita. Maka ini membutuhkan semangat untuk senantiasa konsisten. Makanya kita disuruh untuk bersabar. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah engkau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang bisa disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam proses peribadatan? Tidak ada jawabannya. Karena ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Yang lain contohnya dalam surat Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wasiat Luqman untuk putra beliau, Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat merupakan ibadah dhahir yang memiliki kedudukan utama, sehingga sering disebutkan. Bahkan ibadah dhahir yang kelak akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah sholat. Makanya di sini perintah pertama kali yang diajarkan seorang bapak kepada anaknya adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah orang lain untuk melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas semua hal yang menimpamu. Seseorang itu kalau sholatnya rajin, senantiasa berdakwah di jalan kebenaran, mencegah manusia untuk melakukan kemungkaran, maka nanti akan datang ujian, godaan, cobaan, nanti akan datang itu. Biasanya yang paling besar adalah ketika seseorang sudah mulai mencegah kemungkaran. Karena mencegah kemungkaran itu lebih sulit daripada mengajak orang untuk berbuat baik. Kalau mengajak berbuat baik itu kan resikonya kecil. Bahkan sering seseorang dengan mengajak kebaikan dia akan disenangi oleh orang lain.
Tapi kalau mencegah dari kemungkaran, ini mendatangkan resiko, bisa dibenci. Makanya kemudian pesannya adalah wasbir ala ma asobak. Kalau kamu sudah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian mendapatkan sesuatu, maka bersabarlah atas semua sesuatu yang menimpamu tersebut. Inna dzalika min azmil umur. Karena yang demikian itu merupakan perkara-perkara berat yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang memiliki tekad kemauan yang kuat. Di sini juga ada perintah untuk bersabar. Sebenarnya banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bersabar dalam proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terakhir dalam surat Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ini ayat ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau agar segera memulai dakwah. Kum fa'andir, wahai orang yang tidur berselimut, kum fa'andir, bangunlah, kemudian berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala maka agungkanlah namanya. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Perintah untuk mensucikan pakaian, maka pakaian seorang mukmin itu sudah layaknya bersih, rapi, tidak kusut. Warrujza fahjur, dan sesuatu yang negatif, sesuatu yang mengandung dosa, maksudnya di sini adalah beribadah menyembah berhala itu fahjur, tinggalkanlah. Tidak boleh menyembah batu, tidak boleh menyembah patung, tidak boleh minta-minta batu, tidak boleh minta-minta patung, tidak boleh minta-minta pohon keramat, tidak boleh. Wong pohon kok diminta, untuk hidup aja pohon ini membutuhkan air, harus diperhatikan orang. Batu kok diminta, kalau batu itu dipalu dengan godam yang besar akan hancur, kok diminta-minta. Patung kok diminta-minta, patung itu kan dibuat manusia, bergerak saja dia enggak bisa kok diminta-minta. Warrujza fahjur, jauhilah, tidak boleh seseorang menyembah berhala. Wala tamnu tastaksir, dan janganlah engkau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar engkau mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tidak boleh. Jadi sedekah niatnya ya sedekah ikhlas membantu orang. Kalau kemudian setelah sedekah kita mendapatkan ganti yang lebih besar, maka itu adalah karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian kita sedekah niatnya agar mendapatkan ganti yang lebih banyak, maka ini menjadi sesuatu yang tidak bagus untuk kita lakukan. Kemudian ayat yang ketujuh adalah wali rabbika fasbir, dan dalam rangka mentaati perintah-perintah Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, fasbir, maka bersabarlah. Maka yang pertama, kita dituntut untuk bisa bersabar dalam melaksanakan semua proses peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertamanya adalah dengan cara menjadikan hidup kita langkah demi langkah, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti hasilnya bisa saja berbeda. Ada dua orang laki-laki sama-sama nge-game fitness. Kemudian setelah nge-game fitness, dia latihan bela diri. Dua orang yang sama, latihannya bareng, tempatnya sama, tetapi bisa jadi dua orang ini akan mendapatkan pahala yang berbeda tergantung dari niat yang mereka miliki. Satu orang niatnya adalah kalau dia nge-game, nanti badannya bagus, bela diri, kuat, nanti dia akan bisa berjalan di muka bumi ini dengan gagah. Orang-orang akan segan dengan dirinya.
Satunya lagi, dia latihan mengolah ototnya, kemudian bela diri karena tujuannya agar dia bisa menjadi seorang mukmin yang kuat. Karena dengan kekuatan itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Kalau suatu saat kekuatan dan ketangkasan dia melakukan bela diri dibutuhkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah siap. Motivasi orang yang pertama dengan orang yang kedua berbeda. Maka pahala yang mereka berdua dapatkan tentu akan berbeda. Nah, kita sama-sama melakukan aktivitas, rutinitas, kerja, mencari nafkah, kalau ibu-ibu nyuci piring, masak, goreng telur, nyetrika, sama-sama rutinitas. Tetapi pahala yang didapatkan bisa berbeda tergantung dari niatnya. Maka perbaguslah niat. Kalau ibu-ibu nyetrika, ya nyetrika baju suaminya, nyetrika dia baju suaminya, kasih wangi, tapi perasaannya dongkol. Wah, suamiku ini tiap hari ganti baju, nyetrika, saya capek. Enak sekali jadi suami. Baju kotor taruh di mesin cuci, kemudian saya yang nyuci, nyetrika. Apa ini, sambil mendongkol dia. Satu lagi, ibu rumah tangga, nyetrika dia dengan perasaan senang. Alhamdulillah bisa nyetrika baju suamiku. Ini kan baju yang akan digunakan untuk dakwah, ngisi pengajian, ceramah di TV. Nanti bajunya biar bagus, biar suamiku ini tidak malu dengan pakaian yang dikenakan. Ya, ibu yang kedua ini nyetrika dengan perasaan senang, membantu suaminya agar suaminya bisa mengenakan baju yang bagus pada saat keluar untuk berdakwah. Sama-sama nyetrika, tapi pahalanya tidak sama, akan berbeda tergantung dari niatnya. Karena sesuatu yang mubah itu bisa bernilai ibadah, mendapatkan pahala kita tergantung dari niat yang kita miliki. Maka daripada pekerjaan itu sekedar rutinitas, maka sekarang niatnya diganti untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru 'alal ibtila. Sabar dalam menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang siswa atau mahasiswa belajar di kelas, belajar di kuliah, setiap harinya kan diisi dengan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan perkuliahan, ini rutin. Kemudian datang masa mereka harus melaksanakan ujian. Biasanya masa ujian itu lebih sulit, lebih berat daripada hari-hari biasa. Kita hidup juga seperti itu, kadang mulus, kemudian ada ujian. Saat datang ujian itulah kita diminta untuk bersabar, menyerahkan semua ujian yang datang ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku an yakulu amanna." Apakah manusia itu menduga, mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Ketika mereka sudah mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanu, dan kemudian mereka tidak mendapatkan ujian. Tidak seperti itu. Yang namanya hidup ini pasti ada ujiannya. Tinggal bagaimana kita ini berpikir positif agar bisa menyelesaikan ujian itu dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Berpikir positif dengan apa yang menimpa kita. Sama-sama kita mengarungi ujian, nanti hasilnya akan berbeda. Kalau kita mengarungi ujian itu dengan pikiran positif, atau kita mengarungi ujian itu dengan rasa emosional, marah, ketidakridhaan, hasilnya akan berbeda. Yang ketiga,
As-sabru ala faqdil ahibbah. Sabar ketika kehilangan sesuatu atau orang-orang yang dicintai. Ini berat ini. Kehilangan sesuatu yang dicintai. Pada saat itu ternyata kita diminta untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin. Walanabluwannakum, dan sungguh niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian semua bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu yang sesuatu itu adalah gambaran bentuk dari sebuah al-khawf, rasa takut. Terkadang kita diuji dengan rasa takut karena ditakut-takutin orang. Wal ju', rasa lapar karena tidak ada yang dimakan. Wa naqsin minal amwal, takut kekurangan harta. Wal anfus, jiwa, keturunan. Was samarat, dan buah-buahan yang bisa kita konsumsi. Ini semuanya yang tertera dalam ayat ini semuanya ujian besar. Orang sulit makan, ujian besar ini. Ingin makan, lapar tapi tidak ada yang dimakan, ujian besar. Saat itu yang pertama kali kita lakukan adalah bersabarlah. Minal khauf, rasa takut, ditakut-takutin orang yang lebih berkuasa. Saat kita merasa takut, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah saya harus sabar. Kurang harta, hartanya kurang. Punya gaji tapi gajinya tidak mencukupi kebutuhan. Yang pertama kali dilakukan adalah dengan bersabar. Wal anfus, ya Allah, sudah nikah 5 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 15 tahun, kok belum juga memiliki keturunan, ya Allah. Maka yang pertama kali dilakukan adalah dengan bersabar. Kekurangan buah-buahan, makanan, maka juga harus bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan berfirman, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, ucapan yang pertama kali keluar dari lisan mereka adalah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimat istirja, inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita kepada Allah raji'un, akan kembali. Kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini milik Allah, dan besok kita akan meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun. Orang yang sabar ini ternyata akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa salawatun mir rabbihim, doa, keberkahan. Jadi hidupnya mendapatkan keberkahan. Wa rahmatun, dan kasih sayang. Nikmat ya kalau kita bisa hidup, mendapatkan keberkahan dalam hidup, dan juga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata harta yang banyak itu tidak serta-merta cukup dan bisa menutupi kebutuhan hidup kita. Yang paling penting ternyata adalah al-barakatuh, keberkahan dalam hidup. Karena kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan hanya dengan uang. Kalau kebahagiaan itu ukurannya adalah uang, maka orang-orang yang sekarang uangnya banyak, mereka tentu akan bahagia. Padahal ternyata faktanya tidak. Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa mendapatkan barokah, keberkahan, dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa berada
di atas jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, sabar ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Barangnya hilang, ya bersabar. Pertama kali ya bersabar. Coba kalau barang kita hilang kemudian kita marah, nonjok tembok, tangan kita sakit. Barangnya hilang, tangan kita sakit, kan tambah. Suami marah karena anaknya ngerusak mainan, sepedanya rusak. Kemudian bapaknya ini kemudian marah. Seorang bapak melihat anaknya dibelikan sepeda, sepedanya harganya mahal, ternyata dirusak tanpa sengaja oleh anak tersebut. Dia marah, nendang pot bunga, deng, potnya hancur. Sepedanya tetap rusak, potnya hancur, dapat 2. Tapi kalau kemudian dia sabar, menahan diri untuk tidak melakukan hal yang negatif, maka itu akan membuahkan sesuatu yang lebih baik daripada kita tidak sabar kemudian melakukan hal-hal yang negatif, baik perkataan atau perbuatan dengan tangan dan kaki kita. Yang keempat, as-sabru 'alal marad. Ini juga sering terjadi kepada sebagian kita, diuji dengan sakit. Diuji dengan sakit. Saat kita sakit, maka pada saat itulah kita harus bersabar. Bersabar. Bukan kemudian berarti kita diam diri, tidak mau berobat, tidak. Tetap berusaha berobat, tetapi kita bersabar bahwa sakit ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mendatangkan kebaikan untuk diri saya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, la yamradu mu'minun wala mu'minah. Tidaklah seorang mukmin atau mukminah itu sakit, wala muslimun wala muslimah, dan juga tidak sakit seorang muslim atau seorang muslimah, illa kecuali hatallahu anhu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan darinya min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya atau dari dosa-dosanya. Ternyata sakit itu bisa menghapuskan dosa kita. Kapan? Ketika kita sabar dalam menjalani sakit yang saat ini ada bersama dengan kita. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk Ummu Sa'ib. Kemudian beliau bersabda, bertanya kepada Ummu Sa'ib, ma laki ya Ummu Sa'ib tuzafzifin, apa yang terjadi padamu wahai Ummu Sa'ib, kok kamu ini tubuhnya gemeteran, menggigil? Qalat, maka Ummu Sa'ib menjawab, al-humma, demam wahai Rasulullah, aku sekarang sakit demam, badanku panas. La barakallahu fiha, tidak ada barokah atas penyakit demam. Jadi dia ditimpa ujian berupa sakit demam, kemudian dia mencela sakit demam tersebut karena dia tidak kuat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbi al-humma, janganlah engkau Ummu Sa'ib mencela sakit demam. Fa innaha, maka sesungguhnya penyakit demam itu tudhibu khotoya bani adama, bisa menghilangkan dosa kesalahan anak cucu Adam, kama yudhibul kiru khobasal hadid, sebagaimana tungku besar yang biasa digunakan untuk melebur besi itu bisa menghilangkan kotoran yang ada pada besi. Jadi sakit itu, demam itu ternyata bisa melebur dosa kita. Kapan? Kalau kita bisa bersabar. Sama-sama kena demam, daripada kita marah-marah, daripada kita memaki-maki, sakit kok nggak sembuh-sembuh, gimana ini?
sudah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Lebih baik bersabar, legowo menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ini contoh yang paling berat ini. Dari sahabat Anas ibn Malik. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Anas ibn Malik berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. "Idabtalaitu 'abdi." Kalau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji hambaku bihabibataihi, dengan kedua matanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan kedua matanya, sekarang dia sudah tidak bisa melihat lagi. Tadinya melihat, sekarang tidak bisa melihat lagi. Tadinya bisa melihat, sekarang penglihatannya berkurang. Atau dilahirkan dalam kondisi tidak bisa melihat. Fasobaro, tapi dia bersabar. Ini ujian yang sangat berat. Ketika seseorang tidak bisa melihat, ingin melihat dia, tapi mata yang dia miliki ini tidak punya kemampuan lagi untuk melihat. Bisa karena sejak lahir, bisa karena sakit, sebelumnya dia bisa melihat kemudian tidak bisa melihat, atau penglihatannya yang turun drastis sehingga jarak pandang menjadi sangat dekat. Fasobaro, kemudian dia sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awwattuhu minhumal jannah." Maka saya akan mengganti kedua matanya itu dengan al-jannah, dengan surga. Karena memang kehilangan penglihatan ini ujian yang sangat besar. Tadinya kita bisa melihat, memandang sesuatu yang indah, pemandangan, memandang istri kita, memandang suami, memandang anak, memandang apapun yang ingin kita lihat. Kemudian ternyata semuanya menjadi gelap karena mata ini sudah tidak bisa memandang lagi. Ini kalau tidak bersabar, maka terkadang ada yang sampai frustasi, kemudian berakhir dengan bunuh diri. Kenikmatan bisa melihat ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Ketika orang kehilangan penglihatan tersebut dan kemudian dia sabar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa ini ujian datang dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya dengan ganti yang lebih besar, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah as-sabru ala syadafil aish. Sabar karena hidup yang sempit, hidup yang berat, hidup yang terasa tidak nyaman untuk dijalani, tantangannya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Was-sabirina fil ba'sa", yaitu orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i, dalam keadaan miskin tidak punya, wad-dharra'i, dalam keadaan sakit dia juga bersabar, wahinal ba'si, dan ketika mereka bertemu dengan musuh. Tiga keadaan yang sangat berat: keadaan tidak punya, keadaan sakit, atau keadaan ketemu musuh. Kalau dia bisa bersabar, ulaikal ladzina shadaqu, maka mereka inilah orang-orang yang keimanannya benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tidak punya uang ya sabar. Ketika kehidupan ekonominya lagi di bawah ya bersabar. Ketemu dengan musuh ya bersabar. Bukan berarti pasrah. Sekali lagi jangan sampai kita
memahami makna sabar itu dengan pasrah yang tidak melakukan perbuatan apapun, tidak. Sabar ini adalah perasaan insyirahus sadr, hati kita lapang menerima apa yang sekarang terjadi pada kita, kemudian menahan diri untuk tidak mengeluarkan perkataan yang negatif atau melakukan hal-hal yang tercela. Berikutnya as-sabru ala dulmi wulatil amr, sabar dalam menghadapi kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa. Kebijakan-kebijakan penguasa yang terkadang tidak enak untuk kita, yang terkadang tidak kita setujui, yang terkadang tidak kita sukai. Selama kebijakan-kebijakan penguasa, pemimpin itu tidak dalam hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu tidak kita sukai, maka kita harus menerima dan bersabar atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan kita. Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim itu untuk mendengar pimpinannya. Wa ta'ah, taat kepada pimpinannya. Kemudian lihat dalam hadis ini, fima ahabba au kariha, dalam hal-hal yang dia sukai atau hal-hal yang tidak dia sukai. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang pemimpin ini kan sebagai pemutus permasalahan. Coba kalau dalam sebuah organisasi, mulai dari organisasi paling kecil yang ada dalam kehidupan masyarakat ini sampai yang paling besar, negara, kalau tidak ada pimpinan, maka bagaimana? Apa yang akan terjadi? Pemimpin ini dipimpin karena nanti ketika permasalahan tidak bisa diselesaikan, maka dia yang akan memutuskan. Kalau keputusan itu sudah terjadi, datang, diturunkan, ditandatangani, maka setiap kebijakan yang ada itu pasti melahirkan dua konsekuensi. Kebijakan yang didukung, disenangi, atau kebijakan yang tidak didukung atau dimusuhi, itu sudah pasti. Kecuali kalau kebijakan-kebijakan yang dicari oleh semua orang. Gaji naik 500%, tiap bulan ada tunjangan dadakan karena kinerja, yaitu disukai oleh semua orang. Tapi terkadang kan keputusannya ini tidak semua orang menyukai. Makanya kalau seseorang yang jadi pimpinan mengeluarkan kebijakan, dia harus siap. Kebijakan ini bisa jadi disukai, bisa jadi tidak disukai. Kalau tidak siap menjadi orang yang tidak disukai, maka jangan jadi pimpinan. Karena menjadi pimpinan itu penuh resiko. Dia akan sangat dibenci ketika kebijakan yang dia keluarkan tidak disukai oleh para bawahannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kemudian perintahnya yang datang dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk mendengar dan taat dalam sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang kita benci. Illa an yu'mara bimaksiatin, kecuali kalau dia diperintahkan pimpinannya untuk melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka dia tidak wajib untuk mendengar dan tidak wajib untuk taat. Tapi selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka wajib didengar dan wajib ditaati. Ustadz, bagaimana kalau kita ingin menyampaikan aspirasi kita, usulan kita? Diperbolehkan, tetapi tentu dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling sopan, tidak dengan mengumbar aib pimpinannya. Man aroda ayyan soha lidhi sultanin fala yubdilahu ala niyatan. Barang siapa ingin menasihati orang yang memiliki kekuasaan, maka jangan sampai dia mengumbar aib kekurangan orang yang memiliki kekuasaan itu secara terang, secara terus terang di tengah masyarakat.
walakin liyakhudha biyadihi fayakhluwa bihi, tetapi hendaknya pegang tangannya, cari tempat yang tersembunyi. Begitu cara menasihati, pegang tangannya. Sebagaimana Jibril memegang tangan Rasulullah SAW ketika Jibril ingin bertanya kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Pegang tangannya, rapatkan lutut kita dengan lutut pemimpin itu. Niatkan ikhlas memberikan nasihat. Fa in qabila minhu fadzaka wa illa faqad adda alaihi lahu. Kalau kemudian pemimpin itu setelah dinasihati dengan cara yang baik, di tempat yang tersembunyi, dipenuhi dengan rasa keikhlasan, kesopanan, dia mau menerima, itulah yang kita harapkan. Kalau dia tidak mau menerima, ya sudah, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban yang ada pada pundak kita. Namanya orang dijelek-jelekan, ya tidak suka. Pemimpinnya malah jadi marah. Tidak menerima usulan kita malah jadi marah. Dan ini juga melatih kita untuk gentle, berani jadi orang itu, tidak pengecut, tidak main belakang. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita setujui dari pimpinan kita, datangi. Mohon maaf Pak, saya di sini datang, terima kasih Bapak telah menerima saya di tengah kesibukan Bapak. Begini Pak, maksud kedatangan saya ingin menyampaikan bahwa sekarang ini Bapak sudah menandatangani sebuah kebijakan begini-begini. Ternyata kebijakan ini tidak mendatangkan respon yang positif dari teman-teman yang ada di bawah. Bagaimana Pak kalau kemudian kebijakan ini diganti? Ini usulannya, disampaikan dengan cara yang baik. Disampaikan dengan cara yang baik. Yang pertama tentu ikhlas. Harus ikhlas dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Karena yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Yang bisa membolak-balikkan hati itu Allah. Kalau ingin menasihati orang, mengajak orang ke arah sesuatu yang baik yang kita harapkan, maka yang pertama kali harus kita tata adalah hati kita. Tendensi apa yang kita miliki? Datangi, nasihati dengan cara yang baik. Pak, saya melihat selama ini Bapak kok seperti ini sebagai pemimpin, maka mohon maaf Pak, menurut saya ini tidak bagus dilakukan oleh seorang pemimpin. Nanti karisma Bapak akan turun, kehormatan Bapak akan turun. Nanti para karyawan tidak menghormati Bapak lagi. Sebaiknya begini Pak, pemimpinnya nanti Masya Allah akan senang dia. Ketika kita datang ke pemimpinan kita, ini kan latihan untuk gentle, pemberani, tidak main belakang, tulis ditempel di tembok. Pemimpin macam apa kamu, begini-begini, tes tempel, nulis, sebarkan ke media massa. Nanti kalau ketemu pimpinan yang benar, takut dia deg-degan. Karena dia suka main belakang, nggak jadi pribadi yang pemberani. Datangi dengan cara yang baik. Kalau kita mendapati pimpinan kita berbuat zalim, yang pertama kali kita lakukan adalah bersabar. Bersabar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir alaih. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang dia benci, falyasbir alaihi, maka hendaknya dia bersabar atas sesuatu yang tidak dia sukai tersebut. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata maitatan jahiliyah. Maka barang siapa menyelisihi jamaah, memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah. Dalam keadaan jahiliyah. Ini konsepnya. Inilah manhaj yang benar dalam mensikapi
apa yang kita dapatkan dari pimpinan kita. Selama tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka kita mendengar dan taat. Kebijakan itu kan bermacam-macam, kadang tidak kita sukai, maka sudah diterima. Tapi saya tidak mau Ustaz dengan kebijakan itu, ya keluar dari organisasi. Daripada kita berbuat dosa dalam sebuah organisasi, sekolah atau perusahaan, kita tidak suka dengan kebijakan pemimpin dan kita tidak siap untuk sabar, yang terbaik kita lakukan adalah resign, keluar, gentle keluar. Kalau tidak siap sabar, keluar saja, cari pekerjaan yang lain. Ini lebih menyelamatkan kehormatan kita daripada kemudian kita main belakang, membicarakan aib orang. Tidak seperti ini. Kecuali kalau kita diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka perintah yang datang itu, keputusan yang datang itu tidak wajib kita dengarkan dan tidak wajib untuk kita taati, bahkan harus ditolak dengan cara yang tegas pula. Tidak Pak, mohon maaf Pak, untuk yang ini nampaknya sulit untuk bisa saya lakukan. Saya seorang muslim Pak, kenapa saya diperintahkan untuk meninggalkan sholat? Saya tidak mau Pak. Tapi nanti kamu akan saya pecat. Kalau saya dipecat karena saya tidak siap untuk diperintahkan meninggalkan sholat, maka saya siap Pak. Begitu. Kalau kita tegas, komitmen, konsisten, nanti pemimpinnya akan mikir, saya kok memiliki karyawan yang tegas, berani. Pemimpin kan suka dengan orang yang tegas, berani, bertanggung jawab. Bisa jadi nanti malah diberikan kepercayaan yang baru. Ini karyawan bawahan yang saya cari ini, berani, gentle, tegas, jujur, bertanggung jawab. Ini biasanya yang akan bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepada dirinya. Sampaikan dengan cara yang baik. Berikutnya, as-sabru ala jihadil a'da. Bersabar dalam menghadapi musuh. Bersabar dalam menghadapi orang-orang yang tidak kita sukai, atau orang-orang yang tidak menyukai kita karena kita berdakwah, berjalan di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan senantiasalah kalian semua berusaha untuk tetap bersabar. Warabitu, dan berjaga-jagalah, siagalah dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi lawan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian semua bisa menjadi orang yang beruntung. Masih banyak ini cakupan kesabaran yang harus kita lakukan. Nampaknya ini perlu ada bagian yang keempat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan, berarti pertemuan pekan mendatang. Yang keempat kita lanjutkan cakupan dari kesabaran yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir nanti adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersabar. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan siang ini. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaannya. Karena kalau materi terus, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita berikan waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Materi yang tersisa insya Allah akan disampaikan pada pertemuan pekan mendatang biidznillahi ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz, aku mau tanya bagaimana menyikapi orang yang selalu mengingkari janji dan selalu berbohong. Tapi kalau disalahkan dia tidak terima padahal dia salah dan telah berbohong. Kalau kita sudah melihat bahwa orang ini senantiasa berbohong, tidak menepati janji, maka caranya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga interaksi dengannya. Dikurangi interaksinya. Apalagi
Jika interaksi itu berkaitan dengan janji, transaksi, maka dikurangi. Itu kalau kita sudah mengetahui bahwa orang ini punya kebiasaan berbohong, tidak menepati janji. Dan ini bisa kita lihat dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, wa iyyakum wal kadzib, dan jauhilah oleh kalian semua penyakit dusta. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu bisa menyeret seseorang dalam perbuatan yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan yang buruk itu bisa menyeret seseorang untuk bisa masuk ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Kemudian kita perhatikan potongan hadis ini, wala yazalur rajulu yakdzibu, dan ada seseorang yang senantiasa suka dusta. Wa yataharral kadziba, kehidupannya selalu diisi dengan kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat stempel, dapat cap sebagai seorang pendusta. Itu bisa. Dan biasanya kita akan tahu, fulan ini kok kalau transaksi selalu bohong, dusta. Nah, nanti sudah dia akan tidak dipercaya orang lain karena kebiasaan dia melakukan kedustaan. Jangan sampai ini ya, kita hidup hanya sekali di dunia kok dicap sebagai pendusta. Ya Allah, sayang kehidupan kita ini. Jangan suka berdusta. Jangan suka berdusta. Berusahalah menjadi orang yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Kalau kita mendapati orang seperti ini, kalau kita mampu untuk nasihati. Kalau kita tidak mampu, maka kurangi interaksi dengan orang tersebut, sehingga kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu yang negatif dari kedustaan yang sering dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, saya mempunyai seorang istri. Ternyata istri saya itu mempunyai sifat tidak sabar. Oh, salah ini ya. Ini penanya dari Sampit, menggunakan kata ulun. Ulun ini nampaknya saya. Saya tidak tahu ini artinya. Pak Ustadz, saya ulun, seorang istri mempunyai sifat tidak sabar. Ini dari Sampit yang bertanya. Doa apa yang harus ulun amalkan tiap sholat agar ulun bisa sabar? Masya Allah. Nanti ada insya Allah pertemuan mendatang. Tapi saya sampaikan ada doa. Doanya ada dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbana afriq alaina sabra. Pendek doanya ini. Rabbana afriq alaina sabra. Dalam Al-Quran ada. Rabbana, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanku, afriq alaina, limpahkanlah, berikanlah, curahkanlah untuk kita sabra, kesabaran. Senantiasa dibaca doa ini. Rabbana afriq alaina sabra, Rabbana afriq alaina sabra, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kesabaran untukku, untuk kami. Ya Allah, berikanlah kesabaran untukku, untuk kami. Dicatat ya, Ibu Ulun yang ada di Sampit ini, silakan dicatat. Rabbana afriq alaina sabra. Pendek ini doanya, tapi maknanya sangat besar. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran untukku. Ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Pertanyaan yang lain.
Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah kalau ada seorang manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengeluh kepada Allah, seakan-akan Allah tidak adil kepadanya? Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Tentu kalau orang mengeluh dengan apa yang telah Allah putuskan, berarti ini dia telah bersikap tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah ini rasa sayangnya jauh lebih besar daripada kemurkaannya untuk kita. Jangan pernah kita membandingkan rasa sayang Allah kepada kita dengan kemurkaan yang Allah miliki untuk kita. Tidak seimbang. Rasa sayang Allah kepada kita ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada rasa bencinya Allah kepada kita. Jangan pernah dibandingkan. Kalau seandainya Allah tidak sayang kepada kita, maka saat ini pula bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutupi aib yang kita miliki. Coba kalau masing-masing kita sekarang ini aibnya tidak ditutupi oleh Allah. Ini bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tidak menampakkan aib kita kepada orang lain. Coba kalau seandainya aib kita ini diketahui oleh orang lain, bisa jadi kita malu, tidak kuat untuk keluar rumah. Karena masing-masing kita memiliki aib, karena masing-masing kita memiliki dosa. Ketika aib ini tertutup, tidak diketahui oleh orang lain, ketahuilah bahwa saat itu kita sedang sedang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mendapatkan ujian, jangan sampai berburuk sangka. Seperti tadi, Ummu Sa'ib tadi baru dapat demam, dia sudah mengatakan, semoga tidak ada berkah dari demam yang saya rasakan ini. Kemudian dia ditegur oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tasubbi al-humma. Janganlah engkau mencela al-humma, sakit demam. Apalagi ujian yang datang dari Allah ini kan tidak setiap waktu. Insyaallah pertemuan mendatang akan kita bahas beberapa bentuk ujian. Kalau dengan sakit yang bisa sembuh, maka dijalani saja sakit itu sambil berusaha untuk diobati. Ujian ini hanya sedikit dari kenikmatan yang kita dapatkan. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, menikmati kehidupan. Ini semuanya adalah bentuk kasih sayang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing kita, sehingga jangan sampai kita karena ujian yang kecil kemudian kita mengeluh dan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil. Tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan dosa karena kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, saya tanya, saya adalah seorang istri. Suami saya banyak tidak cocok dengan orang tua saya. Padahal saya kenal betul orang tua saya. Karakternya seperti apa? Tiap candaan atau ucapan mereka selalu salah di mata suami, selalu dibandingkan dengan orang tua suami. Saya berusaha sabar Ustadz. Saya berusaha meluruskan tiap ada kesalahpahaman. Ujung-ujungnya pertengkaran. Saya tahu tanggung jawab saya yang utama sekarang itu kepada suami. Tapi hati saya gerah Ustadz. Tiap suami saya mencela atau mensalah tafsirkan tentang sikap orang tua saya. Mohon penjelasannya. Kalau ada seorang anak dengan orang yang lebih tua, kalau ada anak dengan orang tuanya, kalau ada anak dengan orang tuanya, maka kaidahnya adalah liyuwaqqir saghiruna kabirona. Hendaknya orang yang lebih kecil itu menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa. Itu kaidahnya. Waliyarham kabiruna saghiruna. Kebalikannya, orang yang lebih tua, lebih dewasa, dia menyayangi yang lebih junior, yang lebih kecil.
Itu kaidahnya. Makanya dalam hal ini hendaknya sang menantu bisa menghormati mertuanya, sang mertua bisa menyayangi menantunya. Dan hendaknya mulai dibangun konsep bahwa mertua itu memiliki kedudukan yang sama dengan orang tua kita. Hormati mertua kita sebagaimana kita menghormati orang tua kita sendiri. Hormati. Dulunya ibu mertua kita kan tidak boleh salaman dengan kita, setelah kita nikah dengan anaknya boleh salaman. Hormati itu orang yang sudah menjadi mahram untuk kita. Hormati itu orang yang telah mendidik istri kita, mulai dari istri kita itu lahir sampai kemudian besar, disekolahkan. Berapa biayanya? Rasa capek, pengorbanan. Untuk siapa? Untuk seorang wanita yang sekarang wanita itu kita nikahi. Kalau ada seorang menantu tidak menghormati mertuanya, baik laki-laki atau perempuan, nampaknya laki-laki ini, menantu ini harus bisa menjadi orang yang lebih bersyukur. Dia ini kan sekarang menerima seorang wanita yang sudah jadi. Sudah jadi sekarang ini. Ada yang punya gelar akademis S1, S2, S3, dalam kondisi sehat, hafal Al-Quran, berbakti. Ini kan semuanya hasil dari sebuah proses. Proses itu yang melakukan siapa? Kan orang tua dari wanita ini. Siapa orang tua itu? Ya mertua kita yang sekarang ini jadi mertua kita. Harus dihormati. Harus dihormati. Yang lebih kecil menghormati yang lebih tua. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, ya wajar. Likulli ra'sin ra'yun, begitu kata pepatah Arab. Di setiap kepala itu ada pendapat. Bahkan kalau saya mengatakan tidak cuma pendapat, likulli ra'sin ara', di setiap kepala itu ada banyak pendapat. Kalau orang berbeda itu wajar. Tetapi permasalahannya, PR-nya adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan. Menantu boleh berbeda dengan mertua, tetapi jangan sampai ini mengurangi rasa hormat menantu kepada mertuanya. Mertua boleh berbeda dengan menantu, tapi jangan sampai ini mengurangi rasa sayangnya sang mertua kepada menantu. Kalau ini bisa kita perhatikan, kalau ini bisa kita pahami, kalau ini bisa kita praktekkan, maka yang terjadi adalah hubungan yang sangat harmonis antara mertua dengan menantu, antara menantu dengan mertua, sehingga yang seperti ini tidak terjadi. Mau enaknya saja dapat anaknya, orang tuanya nggak mau diurus. Mau enaknya saja dapat putrinya, orang tuanya tidak dihormati. Janganlah kita menjadi orang yang egois. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Kama tadinu tudan. Engkau akan mendapatkan akibat dari apa yang engkau lakukan. Kalau sekarang ini kita tidak bisa menghormati mertua saya, atau kalau sekarang ini kita tidak bisa menghormati mertua kita, saya khawatir nanti suatu saat kita tidak dihormati oleh menantu kita. Hormati orang tua, hormati mertua kita. Wallahu ta'ala alam. Kita jawab pertanyaan yang terakhir. Ustadz, suami saya belum mengenal sunnah. Kalau dibawa untuk mendengar kajian atau dibawa untuk ikut pengajian, dia selalu marah dengan berkata, kamu saja yang mengamalkan, jangan membawa orang lain. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya, solusinya terus diingatkan dengan cara yang paling baik. Cara mengingatkan seorang bawahan kepada pemimpinnya. Pemimpin rumah tangga kan seorang suami, ingatkan dengan cara yang paling baik. Dirayu, ditinggikan, dipuji-puji, kemudian disisipi, dimasuki pelajaran agamanya.
Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajaklah, perintahkan keluargamu itu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkan hal tersebut. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan bersabar. Kebalikannya ini, kalau ayat itu untuk suami, maka kebalikannya, kalau itu terjadi pada seorang istri, maka istrinya yang harus bersabar terus. Dan tunjukkan ya, dan tunjukkan buah dari ilmu yang kita dapatkan dari ngaji itu ditunjukkan. Jangan kemudian karena sudah mengaji kita menjadi lebih sombong, tidak menghargai suami. Jangan, nanti suami menjadi tidak simpati. Tunjukkan dengan mengaji ilmu agama, mengetahui sunnah Rasulullah SAW, kita bisa menjadi, kalau istri ya istri yang lebih baik, kalau menjadi suami ya suami yang lebih baik. Dinampakkan, jadi nanti orang akan timbul simpati. Jangan jenggotnya aja yang panjang, jangan celananya saja yang cingkrang, tapi tidak bisa bergaul, bermuamalah dengan cara yang baik dengan tetangganya, dengan orang-orang yang sekitarnya. Agama ini kan mencakup semua hal. Praktekkan semua sunnah yang datang dari Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Jenggotnya panjang karena nyontoh Nabi, sholatnya rajin di masjid karena nyontoh Nabi, akhlaknya bagus karena nyontoh Nabi, suka sedekah karena nyontoh Nabi. Agama ini universal, tidak parsial. Praktekkan semua ajaran agama. Ibu yang sekarang ini ngajak suaminya tetapi belum mau diajak suaminya ini untuk datang ke majelis taklim, minimalkan tunjukkan, Bu. Tunjukkan kalau dengan menghadiri majelis taklim, ibu ini menjadi lebih baik lagi. Sering melayani suaminya, membuatkan makanan, pakaian suaminya sekarang menjadi lebih wangi. Tunjukkan, nanti suaminya akan melihat, iya ya, istriku ini kok semakin mantap ini, semakin menjadi orang yang ceria, bajuku menjadi lebih wangi sekarang sejak istriku ini ikut ngaji. Sekarang dia selalu sholat malam, Masya Allah. Ketika keluar rumah menggunakan pakaian yang sopan, lebih perhatian dengan keluarga. Tunjukkan. Namanya hati itu lama-lama nanti kan juga tersentuh, Bu. Sambil didoakan ya, sambil didoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada suami ibu. Ma sodara minal qalbi wasala ila al-qalb. Sesuatu yang berasal dari hati akan sampai ke hati. Makanya bicara dengan suaminya dengan menggunakan bahasa hati. Bukan kemudian hati kita keluarkan, kemudian disuruh bicara, tidak akan mungkin bisa. Tapi berbicara dengan dipenuhi keikhlasan, perkataan yang lembut, perkataan yang sopan. Nanti yang mendengar akan terasa nyaman. Masya Allah, kok perkataannya indah, bagus. Seperti itu, Bu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Ternyata ini kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang, pekan depan. Berarti bab sabar bagian yang keempat. Tidak mengapa, harus bersabar. Bersabar untuk mengikuti kajian tentang sabar. Rencananya hanya bagian 3 selesai, tetapi ternyata harus sampai ke bab yang keempat. Maka tidak masalah, kita lanjutkan sampai bab yang keempat biidznillah ta'ala pada pertemuan pekan mendatang. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Apabila datang kebenaran maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan maka dari saya sendiri, saya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya.
Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merelay program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.